Selamat pagi semuanya. Baik, di acara weekend ini, di hari Sabtu ini, kita akan ngobrol-ngobrol nih ya, kita akan, berdiskusi gitu ya tentang, bagaimana sih kita akan mencapai karir kita ke depannya gitu kan, di acara, webinar kali ini gitu. Dan webinar kali ini memang nanti akan juga live di YouTube ya. Jadi emang yang belum bisa bergabung di Zoom ini bisa bergabung di YouTube dari Indo Event sendiri gitu. Nah, kita akan bahas mengenai skill hacks to create your career gitu ya. Kita akan melihat bagaimana sih tips-tips, kemudian bagaimana perkembangan dunia pekerjaan saat ini gitu ya, khususnya buat teman-teman yang memang saat ini menjadi mahasiswa akhir atau menjadi fresh graduate, atau buat teman-teman yang memang lagi struggling untuk mencari pekerjaan baru gitu kan ya. Kita akan membahas di sini bagaimana sih memang perusahaan-perusahaan itu mencari kandidat-kandidat yang potensial bagi perusahaannya mereka gitu. Kita akan bahas di sini dengan seorang narasumber yang memang sudah aktif di bidang konsultan manajemen, baik itu perusahaan maupun secara individu gitu ya teman-teman. Kita akan membahas itu secara detail di webinar kali ini gitu kan. Dan memang hari ini ada yang berbeda nih dengan webinar kali ini. Jadi teman-teman nanti bisa dengan sistem bertanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bertanya bisa bisa langsung aktifkan fitur audio maupun fitur video, nanti akan ada sesi tanya jawabnya di situ. Gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu dengan narasumber kita yaitu Mas Ian, gitu ya. Kita akan ngobrol bagaimana sih menyiasati untuk mencari pekerjaan di masa pandemi saat ini, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Justinus Agrin Caksono, teman-teman bisa panggil saya Agrin. Di sini saya sebagai konsultan junior dari Werkudara Institute, dan kita akan membahas mengenai skill hacks to create your career pada webinar pada hari Sabtu kali ini. Oke, untuk pembicara pada hari ini, saya akan menampilkan profil singkatnya di layar Anda masing-masing gitu ya. Mohon menunggu sebentar. Oke, sebentar. Baik, sudah terlihat ya rekan-rekan? Pembicara kita pada kali ini adalah Franciscus Ian Surya Prasetyo yang memang biasa dipanggil dengan Mas Ian. Mas Ian merupakan lulusan dari Sarjana Psikologi dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Kemudian saat ini sedang proses studi gitu ya di Master in Management Universitas Gajah Mada, beasiswa LPDP. Nah, moto hidup dari Mas Ian ini sendiri adalah Be the Light of the World. Jadi memang ini ya sangat sangat baik gitu moto hidupnya karena menjadi terang di dunia gitu kan. Bagaimana kita bisa menjadi secerca cahaya bagi orang lain. Nah, untuk profesi Mas Ian saat ini itu sebagai CEO dari Werkudara Institute dan juga menjadi konsultan perusahaan. Nah, berikut ini adalah pengalaman dari Mas Ian sendiri. Mas Ian itu pernah menjadi Recruitment and Employer Branding Officer di Kompas Gramedia Group of Manufacture pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Kemudian HR Management Konsultan di PT Rapigra Jakarta, CEO dari Werkudara Institute, HR Management Konsultan di PT Superpas Adi Perkasa, HR Management Konsultan di CV Pradipta Paramita, HR Management Konsultan di Honda Bintang Group, dan yang terakhir Business Management Konsultan di BUMDes Magatama Desa Pendem Kabupaten Karanganyar. Nah, ini adalah profil singkat dari Mas Ian gitu ya. Dan ada beberapa pencapaian yang memang sudah dicapai oleh Mas Ian sendiri, di antaranya delegasi Indonesia pada ASEAN Youth Initiative Conference, delegasi Indonesia untuk UNESCO di Asia Youth International Model United Nations atau AIMUN 2017, delegasi Indonesia untuk the World Conference of
the World Conference for Creative Economy 2018. Kemudian delegasi Indonesia untuk International Business Integrity Conference IPIC 2018, kemudian awardee Beasiswa Pendidikan Indonesia BPI, PK 150 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019. Nah, tentunya teman-teman tidak perlu khawatir ya dengan profil Mas Ian sendiri karena memang Mas Ian sudah melalang buana di bidangnya saat ini dan Mas Ian nanti akan berbagi mengenai tips-tips yang perlu teman-teman ketahui untuk mempersiapkan diri dalam mencari pekerjaan. Baik, saya akan membagikan screen lagi mengenai apa sih yang akan kita bahas mengenai skill hacks to create your career gitu ya teman-teman. Nah, hari ini nanti kita akan membahas mengenai beberapa poin ini teman-teman. Yang pertama, bagaimana realita dunia kerja saat ini? Itu nanti kita akan bahas dengan Mas Ian seperti apa gitu ya. Kemudian skill apa sih yang saat ini memang dicari oleh banyak perusahaan? Seperti itu. Kemudian kita akan mengetahui dari skill ini apa sih yang harus kita butuhkan saat ini, apa yang kita butuhkan saat ini. Kemudian bagaimana kita melatih diri kita untuk mempersiapkan skill tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa improve, bisa memperbaiki, mengembangkan apa yang kita miliki ini sehingga itu cocok dengan company profile dari perusahaan tersebut seperti itu. Jadi kita akan mix and match gitu kan. Apakah diriku itu sesuai atau enggak dengan profil perusahaannya akan aku tuju, akan saya tuju seperti itu. Kemudian tips psikotes, bagaimana sih teman-teman harus mengerjakan psikotes itu dengan baik gitu kan ya. Nah, kita akan membahas di webinar kali ini. Dan yang terakhir ada interview hacks gitu kan. Kita akan bahas dari metode STAR gitu kan. Yang ini paling sering digunakan oleh recruiter gitu kan ya. Paling sering digunakan oleh recruiter atau interview dari HR gitu. Itu biasanya akan menggunakan metode STAR yang biasa digunakan. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih itu seorang user gitu kan. Biasanya setelah interview HR gitu atau interview human capital pasti akan dimasukkan ke interview user. Nah, apa sih yang biasa akan ditanyakan oleh user-user gitu kan ya. Nah, kita akan bahas di sini juga. Apa sih yang akan dibahas oleh user gitu kan. Biasanya interview dengan HR atau HC itu akan berbeda dengan interview user. Kita akan membandingkannya di sesi webinar kali ini. Seperti itu. Jadi rekan-rekan tidak akan rugi ketika mengikuti webinar pada kali ini, karena akan banyak ilmu yang akan dibagikan oleh Mas Ian pada sesi webinar di hari Sabtu, Skill Hacks to Create Your Career. Oke, untuk Mas Ian, apakah sudah siap? Selamat pagi Mas Ian. Tes. Oke, kita masih menunggu Mas Ian terlebih dahulu. Oke, oke, baik teman-teman. Sambil kita menunggu Mas Ian untuk masuk lagi, ini sudah ada beberapa teman-teman yang join. Oke, dari mana saja ini teman-teman? Silakan bisa dinyalakan fitur videonya atau fitur audionya atau bisa via chat. Namanya siapa, kemudian dari mana, kemudian apa sih alasannya ikut di webinar kali ini? Mungkin dari Mbak Sylvia, kemudian Mas Muhammad, ada Mbak Novia Florian, kemudian ada Mbak Clara, ada Mbak Benedikta. Oke, Mas Ian sudah bergabung. Oke, halo aku Lala, halo Mbak Lala, salam kenal. Oke, buat teman-teman yang mau perkenalan, boleh loh perkenalan, nggak apa-apa. Kita akan bahas gitu ya, nanti akan secara detail gitu. Kalau teman-teman mau tanya itu silahkan gitu kan ya. Karena seperti ini webinarnya eksklusif gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tanya langsung ke Mas Ian itu sangat diperbolehkan gitu. Oke ya. Selamat pagi Mas Ian. Pagi Mas Agrin. Oke.
Suara saya Sorry terdengar tadi dengan jelas ya Mas ya? kelempar-lempar Mas saya. Ini sekarang sukanya kalau Zoom meeting gini ini sukanya kelempar-lempar. Kelempar, oke. Jelas Yang Mas penting jangan suaranya. sampai dilempar perusahaan ya Mas ya? Oh enggak, aman. Oke, aman ya kalau itu ya. Aman, aman, aman. Oke Mas Ian, kita kan nanti hari ini akan membahas mengenai eh, bagaimana sih kita untuk mempersiapkan diri gitu ya untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu ya Mas Ian ya. Siap. Oke, sebelum kita mulai gitu ya Mas ya, mungkin kita akan diskusi sebentar atau kita akan sharing-sharing gitu Mas. Gimana sih Mas realita dunia kerja saat ini gitu? Oke, kalau kita lihat ya realita dunia kerja saat ini mau sebelum COVID atau selama COVID atau nanti prediksinya setelah COVID, Mas? Enaknya ketiganya kali ya Mas ya, sebelum kemudian saat COVID dan nanti prediksi ke depan itu seperti apa supaya nanti rekan-rekan tuh tahu bagaimana sih tantangannya akan dihadapi ke depannya. Oke, siap. Oke, teman-teman selamat pagi ya. Perkenalkan saya nanti sudah diperkenalkan sedikit. Cuma tadi waktu perkenalan saya kelempar, Mas. Mungkin karena grogi gitu ya. Diperkenalkan sama Mas Agrin, jadi saya kelempar gitu. Nah, Oke. saya mungkin ini ya Mas ya, langsung ke poin diskusi aja. Jadi kita nanti akan lebih banyak diskusi gitu supaya dua arah ya, supaya kita nggak Hmm. membosankan gitu kan, mendengarkan webinar satu arah itu kan selama beberapa menit bahkan kalau mungkin sampai 1,5 jam itu kan membosankan juga. Nah, Ya. kalau gambarannya ya sebelum COVID-19 ini sebenarnya memang normal ya. Mungkin rekan-rekan juga melihat sendiri ya perkembangan teknologi, perkembangan situasi politik, ekonomi itu ya mereka berjalan seperti normal ya, tidak ada masalah apa-apa. Nah, kemudian datanglah COVID-19. Nah, ini yang jadi menarik Mas Agrin. Ya. Hmm. Kenapa menarik? Karena COVID-19 ini membuat masa depan itu yang harusnya datang mungkin beberapa tahun lagi, datangnya sekarang. Yang terjadi adalah orang nggak siap gitu loh. Orang nggak siap gitu. Termasuk industri-industri. Banyak industri nggak siap juga. Gitu. Yang terjadi adalah beberapa industri itu ya mungkin kita dengar kemarin ya. Dengar kemarin itu industri itu sampai ada yang gulung tikar. Ya, ada yang Oke. kemudian melakukan PHK besar-besaran. Ya, tapi Hmm. memang apa ya, memang karena memang susah gitu loh, karena mereka harus menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan pemerintah, dengan keadaan-keadaan di mana nggak boleh ini ya, nggak boleh berdiri berdekatan atau makan minum berdekatan, sehingga banyak restoran-restoran juga yang itu kena imbasnya, termasuk di industri ya, industri ekspor impor juga ditutup dan lain-lain itu berpengaruh banyak, sehingga pada masa sekarang ini keadaannya ya apa ya, tapi sekarang sudah lebih baik sih, sudah beberapa industri yang kita tangani juga itu sudah naik ya, jadi sudah lebih baik. Nah, tetapi juga yang menjadi garis bawah adalah kan kita ngomong nih masa depan gitu Mas Agrin. Ya kan, karena kan new normal tuh seperti apa sih Mas gitu ya. Nah, karena ini saya ngamatin perilaku aja sih. Jadi dari perilaku yang ada itu ya, orang ini jadi kebiasaan akan online ya. Koordinasi tim secara online, kemudian melakukan berbagai kegiatan lain juga secara online, sehingga apa? Kompetensi yang diharapkan perusahaan itu berubah. Ya, kompetensi yang diharapkan perusahaan dari kandidat-kandidat yang ingin masuk ke perusahaan itu jadi berubah. Itu sehingga ada prediksi juga itu bahwa mungkin sekitar 50% perjalanan bisnis setelah COVID-19 ini itu akan berkurang, karena mereka yang sebelumnya mungkin menganggap alah ngapain sih Zoom meeting, alah ngapain sih Google Meet, enakan ketemu langsung. Tetapi setelah dibiasakan itu akhirnya menjadi oh enak juga ya, efisien juga ya. Ya meskipun ada kekurangannya juga gitu, tapi mereka akan melihat itu sebagai sesuatu yang lebih hemat, sesuatu yang lebih efisien. Ya, kemudian juga 30% ya, mungkin sekitar 30% pekerjaan itu akan berubah. Sekarang kan tingkat otomatisasi itu jadi tambah tinggi Mas. Program atau teknologi itu jadi punya peran penting ya gara-gara COVID-19 ini. Kayak contoh kita sendiri pun juga invest ke teknologi akhirnya, karena sebelumnya pun ya ini kasus nyata aja di tempat kita ya. Ya di Werkudara Institute itu yang terjadi adalah kita memilih untuk investasi ke teknologi, kita bikin kolaborasi ya, ruang kolaborasi yang mungkin sifatnya seperti ini ya, model Google Drive itu kalau rekan-rekan tahu,
kita punya itu, kita hosting sendiri, lalu kemudian Psikotas online kita kembangkan, kemudian LMS kita kembangkan, karena memang kita melihat bahwa oh ternyata penggunaan LMS ini lebih efisien, oh ternyata Psikotas online itu lebih efisien daripada kita bawa koper, terus kemudian harus terbang sampai kemana ya, mungkin keluar kota untuk ngetes di sana, terus pulang nanti bawa berkas lagi, itu akan lebih lebih susah gitu untuk dilakukan gitu. Nah mungkin kalau saya ada video sebenarnya Mas Agrin, kalau kita mau lihat ya, kira-kira apa sih pekerjaan yang dibutuhkan ke depan, terus kemudian seperti apa sih kira-kira gambaran pekerjaan ke depan. Jadi kalau teman-teman tahu beberapa waktu lalu itu ada ini ya, ada kegiatan webinar dari World Economic Forum. Ya kebetulan saya mengikuti waktu itu, walaupun nggak full ya karena waktunya juga terbatas, tapi ini ada di YouTube juga ada. Ini saya download videonya, video pengantar saja gitu Mas Agrin, supaya rekan-rekan tahu kira-kira seperti apa sih pekerjaan di masa mendatang atau mungkin setelah COVID ini. Gitu. Itu Mas, saya coba ya, saya mainkan coba. Boleh, silakan Mas. Sudah muncul ya Mas Agrin ya? Belum Mas, belum. Oh belum. Oke, sudah Mas. Oke, sebentar Mas. Nah, saya mulai dari awal dulu. Nanti kalau suaranya nggak muncul, disampaikan aja Mas Agrin. Takutnya. Baik. Ya. COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with a global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years. And this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years. While 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling, and those remaining in their current roles will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times. Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce. By 2025, organizations say they will train over 70% of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow. These include DevOps engineers, artificial intelligence specialists, digital marketing managers, talent acquisition specialists, and customer success specialists. It will take on average between 2 weeks and 5 months for workers to pick up new skills, allowing them to move into these new roles. But data shows they won't need to have the perfect skill set to start transitioning. While 2/3 of employers expect to get a return on investment in employees' reskilling programs within just 1 year, governments will also need to step in to update and fund education and training systems, and to ensure displaced workers have adequate safety nets. With purposeful leadership and collaboration, we can turn this global crisis into a unique opportunity to transition into a future of jobs that is inclusive, fair, and sustainable. Ya, itu Mas Agil. Jadi kondisinya ke depan mungkin akan seperti itu. Nanti kita bahas ya. Mungkin nanti aja tapi. Jadi memang semuanya sekarang serba digital ya Mas ya. Karena memang tuntutan saat ini dan mungkin ke depan yang tadi seperti Mas Ian bilang bahwa yang harusnya itu di masa depan sekarang harus tiba-tiba sudah ada gitu kan ya. Ya betul Mas, betul. Nah oke, tadi kan ada yang digital marketing, kemudian juga AI, kemudian juga ada talent acquisition dan sebagainya gitu ya Mas ya. Nah dari pekerjaan-pekerjaan yang cukup banyak itu dan
kebanyakan memang cukup baru gitu ya. Bahkan ada customer success service tadi ya, CSS gitu ya. Spesialis ya, betul. Spesialis, yes, customer succession specialist itu ya. Dan itu adalah kalau sekarang kan biasanya adalah sales ya, sales management atau dan lain sebagainya. Ini ada namanya customer succession specialist. Nah, itu kan ada bidang yang baru pula gitu kan ya, Mas. Nah, melihat hal tersebut tadi gitu ya, Mas ya. Kira-kira apa sih, Mas, skill yang perlu kita miliki ke depan? Oke, wah menarik nih pertanyaannya Mas Agil. Sebenarnya tadi sudah dibahas sedikit ya Mas ya. Cuma setelah saya amati gitu ya, bagaimana teman-teman mungkin rekan-rekan saya juga ada pendiri-pendiri startup gitu, lalu kemudian mereka juga yang bekerja di startup, mereka yang bekerja di manufaktur dan lain-lain. Sebenarnya kita menuju ini ya Mas ya, kalau budaya organisasi itu ke arah tangkas atau agile gitu. Arahnya ke agile atau tangkas itu Mas. Jadi skillnya pun yang diharapkan beda. Jadi kayak tadi ya contoh pekerjaan mungkin yang akan muncul atau mungkin akan trennya naik tadi ya, seperti program development ya, atau IT programmer ya. Kemudian yang kedua tadi juga ada AI ya, artificial intelligence specialist. Kemudian digital marketing managers atau digital marketing specialist, sampai dengan yang terakhir tadi customer success specialist. Nah, sebenarnya apa sih yang melandasi, atau mungkin kita lihat ya lebih ke benang merahnya aja soal kompetensi yang diharapkan perusahaan ke depan ya. Kalau sekarang mungkin di daerah ini Mas Agil, kondisinya masih ada perlambatan dibanding di pusat. Ya, tetapi di pusat di sana itu perkembangannya lebih cepat daripada di daerah. Sehingga kalau kita ngomong ya apa yang dibutuhkan ke depan, itu yang pertama harus dan memang menjadi yang penting itu adalah leadership, Mas. Ya, leadership ini tidak hanya kita ngomong harus manager, harus supervisor, tetapi seorang staff pun itu ketika punya strong leadership, kepemimpinan yang baik, pastikan ketika kita ngomong ya di pekerjaan, di perusahaan itu pasti ada tim-tim kecil, ada tim-tim project, dan itu belum tentu dipimpin oleh seorang manajer. Bahkan staf pun bisa memimpin itu. Sekarang model kerja di organisasi berubah. Yang dulu sifatnya mungkin operasional dari atas ke bawah, sekarang enggak. Sekarang modelnya adalah project. Ya, apalagi di startup itu project itu akan sangat sering gitu ya. Tapi ketika kita ngomong sekarang struktur organisasi itu akan lebih flat, Mas Agrin. Jadi bukan atas ke bawah harus manajer yang mimpin, enggak. Tetapi staff pun bisa menjadi anggota tim project. Misalkan saya sebagai HR, ini saya membudayakan nih contoh kasus ya, di satu klien kita manufaktur tuh saya coba ubah budaya kerjanya menjadi lebih agile. Itu di mana ketika penerapan ini ya budaya 5R, itu saya ngomong ini kewajibannya HR gitu ya. Kalau misalkan orang sana kan ngomong gitu ya, saya ngomong, enggak, ini adalah kewajiban kita semua, karena budaya itu diciptakan oleh leader masing-masing. Sehingga saya ngomong, ini Mbak HRD gitu ya, anggap aja namanya Mawar gitu Mas. Ya, Mbak Mawar ya, Mbak Mawar, ini tolong kita kan mau implementasi budaya 5R nih. Nah, tolong kamu ajak bagian marketing, bagian produksi, beberapa orang ya, kira-kira dari berbagai bagian itu, untuk kita bikin tim kecil untuk implementasi program 5R sampai dengan audit program 5R-nya. Ya, yang terjadi adalah benar Mas, ya kondisinya berubah. Manufaktur itu yang terkenal sangat sangat kaku, itu berubah. Itu berubah gitu loh, itu berubah. Jadi cair, mereka koordinasinya jalan, kolaborasinya jalan. Nah, kita akan dari leadership ini ya, Mbak Mawar tadi kan jadi koordinator. Nah, itu penting sekali gitu loh, karena dia harus koordinasi dari berbagai bidang. Nah, kemudian dari leadership ini kita ke kompetensi yang kedua, Mas. Karena yang masih nyambung tadi saya sudah sebut ya, namanya adalah kolaborasi. Ya, tidak hanya bisnis ya. Saya pun ya mungkin sebagai yang mengelola Werku Udara Institute ini juga yakin bahwa saya nggak bisa nih kalau memang harus ngelakuin semuanya sendiri. Pasti kan di beberapa webinar juga yang mungkin ini kan kita webinar ke berapa ini ya Mas, saya lupa. Ke berapa ini? 11 ya? Atau 12? Enggak, 12 Mas. 12 ya, 12 gitu ya. Nah,
itu pasti harus membutuhkan orang lain. Akhirnya kita menggandeng kayak kemarin Lost ID, kemudian psikolog-psikolog, terus kemudian praktisi-praktisi lainnya. Kita undang, kita bentuknya kerjasama, bentuknya kolaborasi. Itu juga berlaku di perusahaan. Tadi ceritakan ya, karena budaya agile itu, budaya tangkas itu mengharuskan orang untuk bisa koordinasi, berkolaborasi dengan bagian lain yang mungkin beda banget nih pekerjaannya dengan aku gitu. Nah, terus kemudian berikutnya lagi yang penting nih Mas, ya. Yang penting adalah terkait dengan emotional intelligence. Ya, kecerdasan emosi. Ya. Kecerdasan emosi ini penting karena kan kita punya leadership, kita punya keterampilan untuk berkolaborasi. Nah, kalau kita nggak dilandasi satu pondasi yang kuat, itu juga akan susah untuk melakukan dua hal ini. Yaitu adalah kecerdasan emosi. Gimana sih kita mengerti perasaan, mengerti emosi orang lain sampai dengan bagaimana sih kita mengontrol emosi kita. Karena kolaborasi leadership ini tidak akan jalan kalau kita tidak bisa melakukan kontrol emosi, ya. Seperti itu. Mungkin 3 itu Mas, kalau di list itu bakal banyak banget Mas Agrin. Cuma nanti kalau di list nanti sampai malam kita webinarnya. Oke, mantap nih Mas. Jadi emang ada 3 pilar yang utama ya Mas harus dimiliki gitu ke depan ya. Leadership, kemudian juga ada kolaborasi gitu, kerjasama gitu ya. Kemudian yang terakhir ada emotional intelligence atau kemampuan dalam mengelola emosi gitu ya Mas ya. Tambah 2 lagi boleh Mas? Boleh Mas. Tapi cepet kok, list aja ya. Kayak misalkan kita cari lagi ya, ini teman-teman di startup juga butuh orang yang punya problem solving-nya itu kuat. Sama terakhir adalah creativity. Nah, 5 hal ini mungkin biar genep gitu ya Mas ya, 5 gitu. Itu yang paling penting sih Mas menurut kita sekarang. Yes, benar. Jadi memang kebetulan saya juga pernah sih Mas yang ketemu dengan salah satu manajer rekrutmen di salah satu perusahaan di Jakarta gitu ya. Itu juga bahwa problem solving itu sangat penting saat ini gitu kan. Karena kebanyakan orang-orang saat ini tuh ya mengkritisi bisa, tapi untuk menemukan jalan keluarnya itu yang belum bisa. Dan itu memang sangat penting juga ya Mas ya ternyata ya buat perkembangan ke depannya gitu. Betul, Mas. Nah Mas Ian, dari 5 poin itu tadi gitu ya Mas ya, gimana sih Mas caranya kita, aku nggak yakin nih Mas, aku punya leadership gitu kan. Aku juga nggak yakin nih Mas, aku tuh orang yang kreatif gitu kan. Nah itu gimana sih Mas cara kita bisa mendapatkan skill-skill yang itu tadi? Apakah itu bisa dilatih gitu ya? Atau itu memang sudah menjadi talenta masing-masing orang, sudah menjadi bakat masing-masing orang Mas? Wah, ini pertanyaannya mantap ini. Talenta atau bisa dilatih? Ya. Oke, ya memang pada dasarnya memang setiap orang ada talenta masing-masing ya Mas, ada bakat masing-masing gitu ya. Misalkan emang orang ini kuat banget di analisanya, orang ini kuat banget di perhitungannya atau data analitiknya. Ya, dan lain-lain itu mungkin memang ada beberapa orang punya bakat itu gitu ya. Tetapi saya ngomong ya, tidak semua itu, kalau saya nggak punya bakat itu gimana Mas? Apakah saya nggak bisa punya skill itu? Apakah saya nggak bisa menguasai kompetensi itu? Enggak gitu ya. Semua bisa dikuasai Mas Agrin. Ya, semua bisa dikuasai tadi ya dengan cara apa? Latihan. Gitu loh. Teman-teman kan sekarang banyak nih kayak provider-provider yang dia menyediakan berbagai pelatihan. Nah, cuma pesan saya adalah jangan cukup di pelatihan saja. Maksudnya prakteklah gitu loh. Ya kalau misalkan teman-teman masih mahasiswa atau mungkin fresh graduate gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kan ketika interview pasti akan ditanya, Mas. Nah, terus kesibukanmu sekarang apa? Nah, kadang-kadang sering yang ngomong, saya hanya cari kerja, Pak. Ya kan? Saya hanya cari kerja, Mas. Ya, saya job seeker, Mas. Ya saya tahu itu job seeker gitu ya. Cuma kan saya yang mau dicari itu apa sih sebenarnya dari pertanyaan itu? Yang mau dicari kan kegiatanmu selain ini apa sih? Selain job seeker gitu loh. Bukan kesibukanmu sekarang job seeker ya saya tahu gitu. Ya kan? Oh saya sambil mengembangkan misalkan orang tua itu punya warung Mas, saya kembangkan ke digital marketingnya. Itu 1 poin plus gitu loh. Karena apa? Hasil belajar saya praktekkan langsung. Nah, kalau kita belajar, misalkan teman-teman punya sertifikat banyak nih, tetapi nggak punya portfolio, sekarang susah. Sekarang tuh yang dicari perusahaan tuh portfolionya. Bahkan saya pun kalau misalkan ngerekrut nih ya, Mas Agrin ya, ngerekrut marketing,
pasti akan ada yang namanya kalau misalkan itu portofolionya bisa diambil, misalkan dia bagian desain nih, kan ada itu ya portofolio desain, ya kan desain-desain Ya. apa. Kalau nggak bisa diambil, pasti ada satu namanya tes bidang. Gitu loh. Tes bidang ini fungsinya adalah untuk cek seberapa skillful kamu gitu. Ya kita cek, coba kamu analisa sosial medianya, contoh Werkudara Institute gitu ya. Apa yang bisa kita kembangkan dari sana? Nah ini kan sudah pertanyaan apa yang bisa kita kembangkan kan mulai dari identifikasi, analisis sampai dengan ide kreatif gitu loh. Ya kan, problem Iya. solving, ide kreatif itu Mas Agrin. Jadi saya ngomong ya bisa dikembangkan asal ada catatannya. Tidak cukup cuma ikut pelatihan. Ya pelatihan itu berguna untuk mengisi kita ya, untuk kita ngerti kita harus gerak kemana sih. Tetapi kalau itu nggak dipraktekkan itu juga susah. Makanya portofolio teman-teman ikut magang ya, terus atau teman-teman praktek sendiri, misalkan ada usaha kecil-kecilan atau nyoba usaha kecil-kecilan itu nggak apa-apa gitu loh ya. Karena kan ketika nyoba usaha kecil-kecilan itu sudah satu poin plus sih. Apa kesibukannya saya kemarin sempat masuk usaha kecil-kecilan jual kaos di Tokopedia misalkan. Ya. Nah, ini kan sudah satu proses pasti akan saya dalami Mas di situ. Oh, jual kaos ya. Kaosnya apa dan lain-lain di situ kan kita mulai gali. Ini akan menjadi satu poin yang menarik buat rekruter ya Mas Agrin ya. Gitu. Wah, ini udah disinggung-singgung dikit nih tentang interview gitu kan ya. Mm-mm. Yang bikin makin penasaran kan ya. Apa sih ini sebenarnya yang dicari sama interviewer sama HR kok pertanyaannya itu nggak jelas gitu. Kadang-kadang ke sana, kadang-kadang ke sini gitu kan ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang mau tanya, nggak apa-apa lo bisa langsung tanya aja, bisa langsung nyalakan fitur video maupun fitur audionya. Jadi kita langsung bisa diskusi nih, apa sih sebenarnya yang teman-teman butuhkan saat ini gitu kan ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terlebih dahulu terkait dengan tadi gitu kan ya, skill, kemudian bagaimana kita melatih, bagaimana kita bisa memilikinya gitu kan ya. Bahwa ternyata skill itu tuh bukan hanya talenta, tapi bisa juga dilatih, dikembangkan menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Masih pada malu-malu kayaknya Mas Agrin. Ya, masih pada malu-malu nih. Malu-malu kucing. Mau tapi masih malu, asik. Nah, Mas Ian, tadi kan kita bicara tentang sudah disinggung mengenai interview gitu kan ya Mas ya. Kemudian kita sudah mengetahui nih skill apa sih yang harus aku miliki gitu kan ya. Sebenarnya Mas Ian, kan ada namanya kalau di beberapa recruiter itu pasti bilang kita akan mix and match gitu kan ya. Sesuai dengan kepribadian dan kemampuan kandidat dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau company profile-nya seperti apa gitu kan. Nah, dari situ tuh bagaimana sih Mas perusahaan itu bisa melihat kandidat ini emang suitable, memang cocok gitu kan ya. Memang meet requirement-nya dengan yang ada di perusahaan. Itu seperti apa sih Mas dari pihak rekruter itu biasanya melihat? Kan Mas Ian juga pengalaman juga di bidang rekrutmen gitu kan ya. Oke. Kalau cara melihatnya gimana ya? Jadi kalau dari kita sebenarnya sederhana Mas Agrin. Ada yang dilihat ya. Yang pertama, poin pertama itu tadi soal kompetensi dibandingkan dengan pekerjaannya. Jadi misalkan nih, saya mau cari orang marketing ya, Mas, digital marketing gitu ya, anggap aja. Ya. Nah, saya akan lihat dong di job description itu ada satu bagian itu di situ dituliskan kompetensi-kompetensi yang diperlukan atau ada namanya kalau di perusahaan itu namanya matriks kompetensi gitu, Mas. Yang nggak usah dibayangin ya, pasti pusing. Cuma intinya kita punya list-list kompetensi yang harus jabatan itu kuasai. Nah, dari situ kita akan lihat dari psikotesnya, dari interviewnya, apakah dia memenuhi itu enggak. Misalkan, seorang digital marketing itu memerlukan keterampilan atau skill analisis yang kuat. Karena dia harus membaca data gitu ya. Nah, kita cek ya, waktu interview itu kita lihat, kita dalami seberapa hebat analisisnya dia. Kadang-kadang yang disampaikan bukan data-data marketing, Mas. Kadang-kadang cuma simple gitu ya. Kadang-kadang kalau saya coba Mas, kalau misalkan Anda melihat produk kita, kan ketika di ruang tunggu ada produk kita itu ya. Apa yang kurang dari produk kita? Nah, misalkan kayak gitu. Atau mungkin simple ya, dari kamu datang gitu ya.
Kan kita ngomong pelayanan gitu ya. Bagaimana pelayanan satpam? Nah itu kan kita lihat analisisnya kadang-kadang nggak nyambung loh. Kan aku digital marketing nggak ngurusin satpam gitu. Ya kan, tapi kan kita lihat analisanya, keterampilan analisanya gimana, dia sejauh mana bisa menganalisis hal-hal yang dia temui gitu. Nah, itu contoh analisis. Pasti akan ditanya ke arah situ. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan soal pengalaman. Jadi ada dua versi ya. Yang pertama dia dikasih case study, atau yang kedua itu akan menanyakan pengalaman sebelumnya. Ya, pengalaman organisasi atau pengalaman pekerjaan kalau memang sudah ada pekerjaan sebelumnya, atau pengalaman mungkin menghadapi ini ya Mas ya, apa proyek-proyek atau tugas-tugas di kuliah gitu ya. Itu juga bisa gitu loh. Jadi kita akan lihat, kita akan dalami seberapa jauh sih keterampilannya dia sambil dibandingkan dengan hasil tes psikologinya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, jadi selain kita lihat kompetensinya Mas, ada satu lagi yang dilihat. Apakah cocok nilai hidupmu, motivasimu dengan nilai perusahaan? Oke. Nah, kalau saya sendiri yang ngerekrut itu biasanya ini menjadi poin yang lebih penting, Mas. Karena skill itu bisa dikuasai mungkin dalam waktu yang lebih cepat daripada nilai hidup, daripada motivasi gitu. Ya, misalkan waktu dulu saya di Kompas Gramedia itu pasti akan mencari orang yang punya nilai sama dengan Kompas Gramedia. Ya, kalau di Kompas Gramedia itu ada namanya 5C dulu ya. Ya 5C gitu, Mas. Nah, kalau di Werkudara sendiri saya juga akan cari orang yang punya nilai yang sama ya, kerendahan hati, keunggulan, sama integritas. Nah ini kalau kita punya skill cuma kita tidak punya nilai yang sama, itu akan susah. Karena apa? Karena kita masukin orang itu nggak sembarangan, nggak cuma orang pinter. Makanya kadang-kadang loh, ini orang pinter kok nggak lolos, malah yang nggak pinter yang lolos, ya kan? Karena tadi ada yang namanya nilai budaya ini. Nah kan itu didapatkan dari nilai hidup, dari interview itu kelihatan ini orang nilai hidupnya seperti apa, motivasi kerjanya seperti apa. Meskipun nggak ditanyain motivasi kerjamu apa, enggak gitu loh. Tapi lewat pertanyaan-pertanyaan itu kan orang jadi kenal. Oh, cara pikirnya kayak gitu. Oh, dia biasa melakukan pelayanan dengan prima dan lain. Nah, itu cocok nggak dengan nilai perusahaan. Jadi dua itu Mas ya. Gitu. Oke. Nah, seru banget ya. Jadi kita akan melihat dari kompetensi dan juga ya kayak nanti waktu interview itu dari user biasanya akan menanyakan bagaimana sih melihat kecocokan culture di organisasi itu dengan nilai hidup yang dimiliki oleh kandidat tersebut gitu ya Mas Ian. Nah Mas Ian, kita akan ngobrolin tentang kompetensi terlebih dahulu nih Mas. Sebelum nanti kita ngomongin tentang culture fit dan lain sebagainya. Untuk masalah kompetensi, bagaimana sih Mas kalau kita kandidat yang memang tidak linier dengan jurusan tersebut, dengan vakansi yang dibuka saat itu, atau kita belum punya pengalaman di bidang itu, apakah kita tetap harus mendaftar atau gimana Mas? Sebenarnya kalaupun mau mencoba nggak apa-apa ya Mas. Artinya kan ada dua ini ya, ada dua yang bisa dilakukan. Pertama memang ini karena memang saya nggak, intinya minat dulu. Kalau saya di situ minat dulu gitu. Misalkan kadang-kadang mungkin beberapa perusahaan itu tidak menentukan kayak harus minimal lulusan apa gitu ya, minimal harus punya pengalaman di apa gitu ya. Tetapi kalau dari sisi saya pribadi memang pertama adalah minat dulu ya, minat dulu. Kalau memang teman-teman suka, bukan karena kepaksa loh ya, udahlah daftar sales saja karena semua jurusan bisa bisa masuk di situ. Kan kebanyakan orang kayak gitu ya. Ya karena memang karena memang ya udahlah yang penting kerja gitu loh. Ya nggak apa-apa kalau memang motivasinya gitu Mas. Cuma alangkah lebih baik supaya kita juga lebih bahagia ke depan. Itu kan pasti kita minatnya dulu. Aku mau belajar apa sih? Aku suka apa? Gitu. Aku pengen berkarir di bidang mana, Mas? Kalaupun saya misalkan ya ada ya kasus beberapa saya orang IT, ya tapi dia tuh suka human resource, Mas. Saya pernah malah ketemu orang mesin, Mas, teknik mesin D3 gitu ya. Tetapi dia punya minat yang besar di human resource. Nah, kemudian ketika saya interview, dia kebetulan sudah punya pengalaman kerja ya. Ya, pengalaman kerja di mana namanya? Di perusahaan besar, satu perusahaan besar di Indonesia juga, tapi di luar Jawa ya. Itu ternyata orang ini tuh pendekatan kemanusiaannya bagus banget. Ya kan? Padahal pengalaman sebelumnya itu nggak terkait Mas Agri.
nggak terkait. Nah, terus akhirnya ya sudah saya ajak ngobrol, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol gitu, kemudian oke, saya loloskan. Nah, sama direkturnya ditanya, Mas ini tidak ada pengalaman loh. Enggak apa-apa, ini orang punya passion kuat di situ. Ya, dicoba Mas, langsung top, hasilnya bagus sekali. Ya, hasilnya bagus sekali karena memang passionnya di situ ya. Nah, tapi balik lagi ya teman-teman, tidak semua rekruter Ian gitu ya, mungkin ada preferensinya masing-masing. Mungkin ini memang harus ada pengalaman ya. Kalau kita nggak ada pengalaman mau daftar nggak apa-apa, cuma jangan sakit hati kalau nggak dipanggil gitu. Itu Yes, benar banget. Seperti itu. Dan bisa menjadi bumerang juga ya Mas ya, ketika memang sudah ada kualifikasinya pengalaman 5 tahun di bidang ini, tapi kita belum punya pengalaman sama sekali gitu kan ya. Betul, ya itu jangan, ya kalau sudah memang jelas harus 5 tahun misalkan manajer mau daftar manajer, ya jangan sakit hati intinya gitu kalau nggak dipanggil. Oke, jadi memang kita harus juga melihat kualifikasi terlebih dahulu sih teman-teman ya, untuk mendaftar gitu kan ya. Kalau memang pengalaman 1 tahun tapi teman-teman memang fresh graduate, itu masih bisa dicoba gitu kan ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman Mas Ian gitu, ketika rekrutmen juga seperti itu masih bisa dicoba. Tapi kalau memang sudah ada tulisannya pengalaman 5 tahun, 8 tahun dengan posisi tertentu, dan teman-teman memang fresh graduate, ya kemungkinan besar itu akan jauh gitu loh. Jaraknya akan jauh, perbandingannya akan jauh. Jadi teman-teman harus bisa memahami hal tersebut gitu kan. Nah, itu tadi masalah kompetensi gitu ya Mas ya. Lalu kita akan ngobrolin masalah yang tadi, culture fit di sebuah organisasi gitu Mas Ian. Nah, untuk masalah culture fit ini tuh gimana sih Mas perusahaan itu melihat seseorang ini memang memiliki budaya atau visi dan misi yang sama dengan perusahaan tersebut? Oke, sebenarnya sederhana sih Mas. Biasanya kita lihat ya dari bagaimana cara pandang dia ya terhadap kasus yang mungkin pernah dia alami ya. Terus kemudian mungkin kadang-kadang pun juga kita kasih satu exposure ya, kayak kita kasih satu kondisi gitu di mana kondisi itu memang sebenarnya ada di perusahaan kita gitu. Misalkan temanmu tiba-tiba mencuri idemu. Apa yang kamu lakukan? Kalau memang ya sudah Pak, saya biarkan saja. Padahal kita nggak bisa, culture kita itu kompetitif gitu. Kalau dia biarkan saja, ya lama-lama dia nggak berkembang gitu Mas. Ya kan? Nah itu kan sebenarnya kan melihat dia sesuai nggak sih dengan budaya yang ada. Karena memang budaya yang berkembang itu kompetitif. Kadang-kadang ide itu bisa dicuri rekan kerjanya. Ya. Nah itu kalau kita biarkan, udah Mas saya nggak apa-apa, saya biarkan saja. Ya itu susah, nanti orang ini nggak akan, malah kita mempersulit orang ini untuk berkembang gitu Mas. Jadi biasanya memang kita tanya pendapat-pendapatnya, cara berpikirnya ya terkait satu kondisi, terkait satu fenomena. Itu seperti apa? Itu kan dari situ kelihatan tuh orang ini bagaimana sih memandang sesuatu, bagaimana sih, atau mungkin dari pengalamannya juga bisa dilihat Mas. Ya. Dari pengalamannya, dari cerita-cerita soal pengalamannya, dalam pengalaman menyelesaikan masalah itu bagaimana sih dia menyelesaikan masalah itu juga akan kelihatan di situ. Itu Mas Agrin. Oke, baik. Jadi menurut Mas Ian, ketika mau mendaftar itu kita baiknya nih ya Mas ya, baiknya kita melihat culture fit-nya dulu. Kan biasanya di perusahaan itu ada ya Mas ya, visi misinya seperti apa, kemudian culture fit-nya itu seperti apa, gitu kan pasti ada di website-nya mereka. Yang kita lihat pertama itunya terlebih dahulu atau kompetensinya terlebih dahulu nih Mas? Kalau yang pertama jelas kompetensinya dulu Mas. Ya kan, kompetensinya dulu. Jadi kan ya di mana-mana kan juga yang dilihat pertama adalah ini ya, kualifikasi jabatannya dulu atau persyaratannya, itu kadang-kadang lulusan S1 apa gitu ya. Terus pengalaman kerja minimal berapa tahun, bersedia ditempatkan di Papua misalkan, atau mungkin di Surabaya gitu. Nah itu harus dilihat dulu gitu. Kalau misalkan kita nggak serk dengan itunya atau nggak cocok dengan itunya, ya kita nggak bisa melangkah lebih jauh untuk mempelajari perusahaannya. Itu yang pertama. Karena ya mau sekeras apapun kalau memang nggak cocok sama kita, ya nggak akan masuk. Jadi contoh menceritakan 5 tahun pengalaman itu ya.
Kita belum ada pengalaman daftar, udah itu mau sepusing-pusingnya ya nunggu 5 tahun lagi baru dipanggil Mas. Gitu ya. Nah, Benar, terus Mas. kemudian, nah baru dari situ kita melihat tuh perusahaan ini seperti apa sih. Kalau kita punya kenalan dengan orang yang bekerja di perusahaan itu, bisa kita tanya, gimana kerja di sana, suasananya seperti apa. Tapi kadang-kadang kita tuh menemukan orang yang ketika interview itu tanya, kalau di sana budaya kerjanya seperti apa. Nah ini kita bingung menjawabnya Mas kadang-kadang. Ya, Kenapa karena tuh, Mas? karena budaya itu kan luas sekali Mas Agrin. Ya, budaya yang seperti apa ya? Ya pasti ya dijawab lebih ke normatif itu. Ya, oh suasananya seperti ini, kita kerja kayak gini-gini ya, lebih umum gitu, kita nggak bisa detail. Tapi teman-teman kan bisa kalau misalkan ada kenalan teman yang bekerja di sana itu seperti apa budayanya, lalu kemudian setting juga di website. Beberapa perusahaan sekarang sudah terbuka ya mereka ya, seperti Tokopedia itu ada ya, nilai kami apa, DNA kami apa, terus kemudian sampai ada Nakama Institute itu seperti apa dan lain-lain, itu ada semua di situ ya. Atau mungkin sekarang yang bagus Oke. sih BCA Mas, atau kasusnya ya Mas Akrin. BCA itu dia Gimana tuh? sampai punya ini Mas, kayak film serial Oke. tentang bagaimana sih kultur kerja di BCA. Itu. Oke, ya, Bisa ya. dilihat di YouTube Menarik ya, juga ya. YouTube-nya BCA bisa dilihat, Mm-mm. itu bagus sih itu menurut saya. Oke, 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 oke. Itu Mas Akrin. Nah, nah Mas, mengenai value yang ada di perusahaan nih Mas ya, kan biasanya di hampir semua perusahaan yang saya kunjungi gitu kan ya, atau saya paling nggak saya lihat di websitenya pasti ada value yang tertulis di situ, gitu kan ya Mas. Hmm. Keuntungannya apa sih Mas gitu, ketika kita memiliki value yang sama dengan perusahaan tersebut? Oke. Keuntungannya sangat banyak Mas Akrin. Ya, cuma intinya saja itu adalah kita akan lebih mudah untuk masuk ke dalam budaya organisasi. Karena kan kita nggak bawa budaya luar nih. Sehingga ketika Hmm. masuk itu sudah kita bisa larut di situ gitu. Kita bisa larut, kita bisa langsung berkolaborasi, ya, kita bisa menyesuaikan diri karena kan apa ya, terutama fresh graduate nih ya, ini kan masa-masa quarter life crisis gitu. Yes. Ya. Jadi ketika masuk kan kebanyakan kasusnya gini ya, masuk lu kok kayak gini. Wah, nggak enak banget nih. Nggak keren gitu ya, bosenin dan lain-lain. Nah, itulah membuat kita jadi tidak termotivasi kerja. Nah, ini kan Oke. bahaya Mas Agrin kalau kita nggak punya value yang sama gitu. Hmm. Nah, lebih jauh lagi kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, sebenarnya kan arahnya sebenarnya kan visinya Mas Agrin. Visinya perusahaan sama nggak sih sama visi hidup kita? Karena kan kita senang ya kalau misalkan kita bisa hidup atau mungkin kita bisa berkolaborasi itu dengan tim, dengan mungkin di rumah yang itu sesuai dengan tujuan kita di masa depan. Ya kayak contoh di Werkudara ini kan pasti saya akan cek ya setiap karyawan yang masuk itu apakah punya nilai untuk membuat Indonesia lebih kuat dan tangguh. Apa sih tujuan goal hidupmu gitu? Nggak apa-apa cerita ya. Oh, saya besok pengen bikin yayasan Mas, saya pengen ini, saya pengen buat apa, ini cocok gitu. Ya kan kalau orang nggak punya jalan yang sama, nggak punya impian yang sama, itu juga susah kan. Kayak Mas Agrin aja Yes. punya pacar gitu ya Mas ya. Ya. Tujuannya beda Mas. Gimana coba? Susah ya Mas ya. Susah itu loh. Tujuannya beda itu. Jadi satunya pengen ke kanan, satunya pengen ke kiri, nggak ketemu Mas. Yes. Ya. Bener Mas. Jadi kayak beda agama gitu ya Mas ya. Nah, itu contoh kasus tuh itu ekstrim tuh, contoh yang ekstrim tuh ya. Beda agama jelas banget tuh kelihatan. Ya kan? Ada juga yang punya satunya aku pengen jadi orang yang punya ekonomi yang mapan, beli rumah gede miliaran, punya mobil mewah. Satunya pengen saya nggak mau kayak gitu, saya pengen pelayanan aja ke sesama. Ah ini juga jadi bahaya ini Mas. Ya kan nggak ketemu Yes, ini. prinsipnya beda. Itu dia Mas. Oke. Oke, nah kita udah ngobrol-ngobrol banyak ini Mas. Kayaknya lebih enak kalau kita main-main dulu ya Mas ya biar Siap. seger gitu. Siap, Mungkin teman-teman yang lain bisa dinyalakan gitu ya videonya, kita akan bermain dulu terlebih dahulu. Buat teman-teman yang yang masih stay di ruangan ini, gitu bisa dinyalakan terlebih dahulu gitu videonya. Kita akan bermain-main terlebih dahulu.
Oke, sambil menunggu ya. Silakan dinyalakan terlebih dahulu untuk videonya, teman-teman. Kita akan bermain gitu ya. Oke, teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Audionya bisa dinyalakan, teman-teman. Audionya bisa dinyalakan, nggak apa-apa. It's okay. Oh, oke. Oke, terima kasih Mbak Novi. Mbak Novia ya? Ya, Mbak Novia. Oke, kita akan bermain game nih, teman-teman. Kita akan menggunakan chat aja ya, gitu ya. Kita akan menggunakan chat yang ada di kolom Zoom-nya Anda masing-masing, gitu kan. Jadi, permainannya adalah sambung cerita. Kita akan bermain sambung cerita, gitu kan ya. Jadi, silakan. Nanti saya akan seperti ini. Teman-teman akan saya minta buat mencari benda di sekitar Anda. Benda di sekitar Anda. Misalkan saya ada pulpen. Saya ada pulpen. Kemudian saya akan membuat cerita gitu ya. Kemudian ceritanya silakan diketikkan di kolom chat. Misalkan pulpen ini berwarna biru. Nah, setelah itu nanti saya akan menunjuk orang selanjutnya. Misalkan Mbak Clara. Mbak Clara silahkan melanjutkan. Misalkan Mbak Clara memilih kacamata yang dipakai, gitu kan ya. Jadi silahkan dilanjutkan kata-katanya. Pulpen berwarna biru ini juga memiliki teman, namanya Susi. Dia adalah kacamata yang saya pakai saat ini. Seperti itu ya. Oke, clear ya teman-teman. Jadi silahkan kata-katanya nanti dilanjutkan. Misalnya dia Mbak Clara, kata-kata saya dikopas, kemudian nanti silahkan dilanjutkan. Misalkan kacamata saya namanya Susi gitu. Seperti itu. Nah, bisa kita mulai ya teman-teman ya. Oke, clear. Oke. Sekarang dari saya terlebih dahulu, saya punya mouse. Nah, mouse ini saya gunakan untuk bekerja. Dan setelahnya saya memilih untuk Mbak Novia untuk melanjutkan. Silahkan dikirim di chat ya Mbak. Lanjutannya dari Mbak Novia. Oke, saya punya mouse ini saya gunakan untuk bekerja. Saya juga punya buku yang saya gunakan untuk alas mouse saya. Oke, next, Mas Druta mungkin ya, bisa dilanjutkan tadi dari kata-katanya Mbak Novia dan kata-kata saya. Halo Mas Druta. Oke. Mhm.
Oke, selain mouse dan buku untuk bekerja, saya juga punya krim wajah untuk menenangkan hati saya untuk bekerja. Baik, terima kasih. Oke, lanjut lagi ke Mbak Clara. Selain mouse dan buku untuk bekerja, saya juga punya krim wajah untuk tak lupa saya menggunakan parfum agar tetap wangi. Baik, oke, mantap banget nih Mbak Clara. Oke teman-teman, seru banget ya ini lanjut kata-katanya gitu kan ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya gitu kan ya. Kita akan bahas mengenai tips dan triknya gitu untuk proses seleksi gitu ya teman-teman. Nah, oke, halo selamat siang Mas Ian. Bisa dengar suara Halo, saya halo dengan Mas baik? Ekrin, aman, aman. Oke, aman. Nah Mas Ian, tadi kita sudah bahas sedikit di depan tadi ya mengenai skill apa yang harus kita punya gitu. Bagaimana kita mempersiapkan skill tersebut dan tadi sudah apa ya kita bahas sedikit gitu tentang interview. Nah sebelum kita masuk ke interview kan pasti ada sesi psikotes ya Mas ya biasanya di beberapa perusahaan. Ada nggak sih Mas tips-tips gitu Mas untuk para fresh graduate, untuk para pencari kerja ketika menghadapi psikotes apa sih yang harus dilakukan? Karena banyak banget nih Mas orang-orang itu tanya, Mas Agrin apa sih yang harus disiapin buat psikotes? Aku harus belajar apa gitu? Oke, kalau ini ya Mas ya, kalau soal psikotes itu sebenarnya nggak perlu banyak disiapin sih Mas Agrin. Ya, karena soal tes sendiri kan sebenarnya memang pengen mengukur kita sejauh mana kita mampu dan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan uh, kualifikasi perusahaan gitu. Sehingga yang perlu disiapkan hanya istirahat yang cukup gitu. Ya, banyak Yes. orang sih nyoba latihan itu ya. Itu juga membantu, cuma gini ya, dampak jeleknya apa sih? Ya memang di satu sisi, wow kita diterima Mas, kita diterima kerjaan. Nah, tetapi ternyata pekerjaan itu tuh membutuhkan tingkat kompetensi kognitif yang tinggi Mas. Misalkan IQ-nya harus minimal 115. Nah, di sana dituntut untuk berpunya pemikiran analitis yang tinggi. Nah, kita lolos nih, karena kita banyak latihan, bahkan kita dapat bocoran. Ya kan, berapa ada yang bocorin soal itu juga ya. Nah, yang terjadi ketika kita masuk, pusing kita Mas. Karena apa? Kita sebenarnya nggak mampu sampai di situ, di level itu, tetapi kita ngeyel gitu ya. Ya, kita ngeyel, kita bandel, ya. Yang terjadi adalah kitanya kena sendiri Mas, kitanya yang justru susah gitu. Tapi makanya kan biasanya kan ada interview. Sebenarnya interview itu juga untuk memastikan apakah orang ini memang kompetensinya sesuai itu. Ya, contoh kasus ya, kita pernah nih Mas ngerekrut ini ya calon HRD. Nah, yang terjadi adalah kok nilai IQ-nya tinggi sekali. Nah, setelah kita lihat profilnya adalah dia di pekerjaan sebelumnya itu di bagian rekrutmen dan seleksi, Mas. Nah, ini orang bisa saja sudah hafal ya, karena tiap hari memeriksa jawaban gitu-gitu ya, tahu kunci jawabannya. Nah, setelah di interview kok nggak sesuai ya, IQ-nya 129 kok ternyata keterampilan atau mungkin kemampuan kognitifnya ketika ditanyakan atau mungkin dites dengan pertanyaan-pertanyaan interview kok nggak sampai ya kira-kira sampai segitu gitu. Kan hebat banget Mas 129 loh. Ya. Iya, benar. Maunya main Albert Einstein. Ya, nah, itu Mas Agrin. Jadi yang perlu disiapkan sebenarnya hanya istirahat, kemudian jawablah sebisa mungkin dan sejujur mungkin ya. Kadang-kadang di bagian kepribadian, tes kepribadian itu kan orang udahlah biar kelihatan bagus gitu. Padahal enggak gitu loh. Padahal kan kita juga melihat kepribadian ini untuk orang ini cocok nggak sih kerja di jabatan itu. Karena kan orang marketing akan beda dengan orang produksi. Ya, orang produksi itu nggak butuh orang yang banyak ngomong ya Mas. Keterampilan komunikasinya mungkin di taraf sedang gitu ya. Beda dengan marketing. Marketing kan komunikasinya harus tinggi gitu.
Nah, kalau misalkan Yes. kita memalsukan lagi, yang terjadi sama Mas kayak tadi ya, kesulitan gitu. Gitu Mas Agrin. Oke. Oke, jadi memang jadi buah si malakama ya Mas ya, nanti bisa jadi ya ketika memang kita memalsukan hasil kita gitu kan ya. Betul. Mhm. Oke. Jadi memang ya kalau bisa fair ya kenapa kenapa harus curang gitu kan ya, kenapa harus ini gitu. Lakukan yang terbaik saja karena memang hasil psikotes orang itu pasti berubah dari waktu ke waktu gitu, dan itu pasti tidak untuk stabil itu bisa, tapi ya itu ya Mas ya, eee, bisa menjadi kecurigaan buat rekruter Betul. biasanya sih. Kok nilainya itu bisa tinggi banget gitu kan ya, Betul, betul. gitu. Itu adalah tips dari interview. Lalu sorry, tips untuk psikotes. Nah, Hmm. untuk interview itu Mas, kan ada namanya biasanya rekruter itu pasti bertanya berdasarkan CV atau berdasarkan dari hasil psikotesnya. Dan beberapa itu biasanya tanya tentang pengalamannya seperti apa, lalu bagaimana dia akan mengerjakan hal tersebut. Nah, itu tuh ada namanya metode STAR gitu ya Mas ya. Itu gimana sih Mas caranya Mas pendekatannya untuk tips interview gitu ya? Hmm. Kalau tips interview intinya jawab aja dengan jelas dan detail gitu Mas Agrin. Ya sebelum menjawab mungkin yang diperlukan adalah latihan mental dulu. Jadi ketika masuk ruang interview itu anggap saja kita hanya ngobrol dengan orang. Orang tuh pengen kenal lebih dalam tentang kita. Gitu. Jadi itu yang harus ditanamkan dulu di awal. Kalau itu nggak ditanamkan dengan baik, yang terjadi ya jadi masalah nih Mas. Nanti akan kita udah mungkin ini ya masuk sudah duduk kemudian ngeblank semua. Ya, kadang-kadang sampai lupa aku dulu punya pengalaman apa sampai lupa. Itu kan pernah tuh terjadi kayak gitu. Ya. Saya bahkan pernah masuk orang masuk itu udah berkeringat dingin teman. Oke. Ya, saya ini ya saya tetap netralkan, saya santai, udah Mas nggak apa-apa, kayaknya apa grogi gitu, santai aja kita cuma ngobrol-ngobrol. Gitu. Ya anggap aja kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Ada orang pengen kenal lebih jauh tentang kita, gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, apa yang perlu berikutnya setelah kita sudah lebih pede, kita sudah yakin, berikutnya yang perlu kita siapkan adalah kita jawab pertanyaan itu dengan sedetail mungkin. Oke. Ya, dan sesuai dengan kondisi yang ada. Kadang-kadang kalau kita bohong pun juga kadang-kadang rekruter yang sudah berpengalaman itu akan tahu. Ya kan? Ada konsistensi jawaban. Jadi ngomongnya gini, sekarang ngomongnya gitu. Nah, ini kan orang malah jadi ini ya, malah dinilai jelek karena dia nggak konsisten. Yes. Ya kan? Jawabnya sedetail mungkin dan sejujur mungkin. Biasanya kan ditanyakan lebih ke ini ya, tadi Mas Agrin menyebutkan metodenya STAR gitu ya. Ya, situation, task, action, kemudian resolution ya, atau resultnya. Nah itu intinya apa sih, kita mau menggali pengalaman kandidat gitu loh. Jadi ceritakan sedetail mungkin. Oh dulu saya ketika memimpin tim ya waktu itu jumlahnya bawahan saya ada 3 orang. Nah kita punya tujuan waktu itu untuk membuat suatu event ya di kampus. Ya kebetulan event ini beda dari sebelumnya karena kami diminta untuk bikin event yang sebelumnya itu belum pernah dilakukan oleh kakak kelas. Nah di situ kita memulai. Nah ini kan detail banget Mas. Saya kayak seakan-akan tuh buatlah interviewer tuh bisa membayangkan sebuah film di mana kita sebagai kandidat itu tokoh utamanya gitu Mas Agrin. Ya. Sehingga akan lebih enak. Wah ini orang detail ceritanya, orang bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik. Itu jadi satu poin plus gitu. Bahwa ini orang bagus dan tidak bertele-tele langsung pada pokok inti masalahnya dan seterusnya. Ya itu yang paling praktis bisa dilakukan itu Mas Agrin. Oke. Jadi memang itu juga bisa menjadi poin komunikasinya cukup baik ya, misalnya komunikatif ya, karena memang ketika diminta untuk menjelaskan, bisa menjelaskan dengan baik dan tepat sasaran, seperti itu ya? Betul Mas Agrin, betul. Nah itu kan tadi kalau dari apa sih Mas, sebenarnya ada perbedaan nggak sih Mas antara interview HR dengan interview user biasanya Mas? Interview HR dengan user sebenarnya bedanya tipis-tipis ya Mas ya. Cuma kalau HR itu akan dia fokusnya tadi ya Mas ya, memastikan hasil psikotesnya benar, kemudian orang ini fit dengan jabatannya ya,
dengan organisasi. Jadi lebih ngomong soal tadi nilai ke organisasi tadi itu. Cocok nggak sih nilainya terhadap budaya kita? Ya, terus kemudian mungkin overview atau mungkin melihat sekilas tentang pengalaman dan keterampilannya gitu ya. Nah, tetapi kalau user ini beda, dia akan banyak bertanya soal teknis. Ya, sama kecocokan dengan timnya. Itu. Jadi yang ditanya mungkin lebih skillnya ya, kemudian lebih ke cara analisanya gimana. Mungkin beberapa jabatan itu memerlukan pengetahuan dasar gitu Mas. Contoh pajak, ya pajak. Terus kemudian di bagian teknik itu kan juga harus tahu ya cara dasar teknik atau teknik dasar itu dia juga harus tahu desain. Nah dia kan banyak tanya soal itu. Ya, dan kecocokan dengan dia dan timnya. Kira-kira kalau saya sebagai usernya, saya ketemu kandidat Mas Agrin ini, saya cocok nggak sih kerja dengan Mas Agrin? Itu model kerjanya seperti apa? Dia kan lebih detail gitu biasanya. Itu. Oke. Jadi memang biasanya kalau HR itu lebih ke kompetensi dan lihat dari kalau ada psikotes akan dibandingkan dengan hasil psikotesnya gitu ya Mas ya. Betul. Dan dia juga dari culture fit-nya secara keseluruhan. Tapi kalau ketika user itu akan lebih detail apakah orang ini cocok bekerja dengan saya usernya gitu ya secara langsung. Kemudian apakah dia memang juga suitable, memang cocok gitu ya meet requirement-nya dengan manajemen seperti itu gitu ya Mas ya. Betul Mas Agrin. Oke, menarik banget nih Mas pembicaraan kita di Sabtu siang seperti ini. Untuk menggali lebih dalam bagaimana sih skill-skill yang memang harus kita miliki ke depan itu seperti apa gitu. Nah, karena memang waktu juga terbatas dan teman-teman juga pastinya tadi sudah kita bagikan ilmu-ilmu yang cukup menarik dan aplikatif gitu ya. Kita bisa akhiri kegiatan webinar kali ini dan terima kasih buat Mas Ian yang sudah sharing dan berbagi tentang pengalaman dan juga tips-tips dan triks bagaimana sih kita menyiasati supaya kita bisa diterima di calon perusahaan yang memang kita idam-idamkan seperti itu. Oke, untuk Mas Ian ada sepatah dua patah kata sebelum kita akhiri kali ini? Oke, sedikit aja Mas pesan ya untuk teman-teman dimanapun, baik itu di daerah sekitar kita ini, di daerah Solo dan sekitarnya ataupun di seluruh Indonesia. Itu pesan saya hanya satu ya, artinya banyaklah belajar, banyaklah mengisi diri. Investasi termahal itu adalah dari leher ke atas, itu ya. Jadi investasinya lebih banyak ke pelatihan, ikut webinar, kemudian praktek langsung, itu diperbanyak karena ke depan portofolio itu akan sangat penting. Bahkan sekarang pun rekruter juga nggak hanya riset Anda dari psikotes, tetapi kadang-kadang lihat dari sosial medianya juga. Ya, itu kan juga sebenarnya kan digital portofolio Mas Agrin. Ya, nah di situ mari dari sekarang kita kembangkan portofolio yang positif. Ya, kita ikuti banyak pelatihan, ikuti kegiatan praktek magang ataupun praktek sendiri, usaha sendiri. Nah, itu akan jadi satu poin plus ketika nanti kita akan masuk ke sebuah perusahaan yang menjadi cita-cita kita. Gitu Mas Agil. Oke, menarik banget. Terima kasih Mas Ian buat hari ini advice-nya dan juga tadi tips dan trik dari Mas Ian yang memang cukup banyak dan bisa kita gunakan ke depannya. Oke, terima kasih Mas Ian buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan segera mendapatkan pekerjaan ke depannya yang memang cocok dan layak sesuai dengan teman-teman masing-masing. Oke, terima kasih dan selamat siang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Ian, Mas Agrin. Terima kasih.